selamat datang di Tangerang Talk. Episode kali ini Tangerang Talk akan berbincang bagaimana peran perempuan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tangerang, Ibu Aini Suci Arwismansyah. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Ibu Aini. Halo Ibu, Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat, makin montok ya kita PPKM 2 minggu di rumah terus. Banyak punya. Keluarga di rumah juga sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Bu Aini boleh diceritakan Bu terkait kegiatan PKK. Ini kan PKK sebagai organisasi penggerak perempuan ya Bu ya. Gimana sih Bu kegiatan PKK di tengah pandemi COVID-19 ini? Kegiatan PKK pastinya saya terus menggaungkan sama PKK kota, PKK kecamatan, kelurahan agar kita terus mensosialisasikan prokes. Jadi 5M itu terus kita buat di sosial media, terus kita bikin drama, kita bikin iklan, entah apa, pokoknya saya minta kepada Ibu Camat, Ibu-Ibu Lurah untuk terus mensosialisasikan prokes. Dan kita juga mensosialisasikan vaksinasi dengan lewat sosial media tentunya. Sekarang semua dengan sosial media atau dengan media-media yang elektronik ya. Jadi kita sudah nggak bisa lagi turun ke bawah atau mengadakan perkumpulan-perkumpulan sosialisasi seperti itu lagi, seperti itu. Makin di sini kita melihat IG PKK ini semakin aktif ya Bu ya. Tadi Ibu sempat mention terkait ada drama-drama yang dilakukan ibu-ibu PKK ya Bu ya. Semakin kreatif ya Bu ya adanya pandemi ini. Oke Bu, sebenarnya apa sih Bu yang harus dilakukan sebagai ibu ya Bu ya? Yang sekarang tuh fungsinya banyak banget atau multitasking sekali ibu ya zaman sekarang nih. Kalau dulu mungkin hanya di rumah saja bantu suami ya Bu ya, atau ngajarin anak-anak tapi hanya sebentar. Sekarang full time di rumah ngajarin anak-anak, ngurusin suami yang mungkin WFH juga. Kalau Ibu sendiri gimana Bu aktivitasnya nih? Aktivitas mungkin kalau ibu-ibu ya memang sama kita di rumah gitu aktivitas, tapi sekarang nambah kerjaan aja ya Mbak Tifa ya, jadi ibu iya, jadi guru iya, jadi dokter iya, karena sekarang kita ke dokter kalau nggak hal-hal yang penting banget kan kita nggak ke dokter, nggak ke rumah sakit gitu ya, karena khawatir pandemi yang lagi mewabah. Jadi kita kalau memang penyakit-penyakit yang kita hafal namanya anak kecil kan penyakitnya nggak jauh dari flu, pilek, batuk dan lain-lain gitu. Jadi kita sudah menjadi ya kalau dokter masa SD dokter cilik. Jadi udah jadi macam-macam juga di rumah, udah jadi juru masak, udah jadi lumayan banyak. Dan kalau buat saya kita ambil hikmahnya karena dalam hampir 2 tahun ini, setahun setengah lah, kita semakin dekat. Suami di rumah, bekerja di rumah, anak-anak juga bekerja di rumah, kita punya kesempatan yang lebih untuk lebih dekat dengan anak-anak kita, dengan suami kita. Jadi ya perbanyak sabar pastinya, perbanyak sabar dan perbanyak lagi bahwa ini adalah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada anak-anak kita. Selain tadi kita juga sempat cerita kalau Ibu harus menjadi dokter, harus menjadi guru, dan mungkin ada fungsi lain sebagai ekonom ya Bu ya, mengatur keuangan keluarga. Ya. Betul, betul. Keuangan keluarga masa pandemi jangan dikira malah semakin irit ya. Kalau kita lihat anak itu kita masak semakin banyak. Dan jangan salah, anak-anak merasa mereka nggak dapat uang jajan, iya kan? Ya betul. Aku kalau sekolah nggak dapat uang jajan, aku boleh dong beli makanan GrabFood atau Gojek gitu kan. Nah itu yang harus kita batasi gitu. Kapan mereka boleh, kapan enggak. Memang peran perempuan sangat penting sekali ya Bu ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi bendahara juga soalnya. Dari bendahara semua, dari bendahara juga, dan mungkin dengan hadirnya pandemi mereka juga bisa membantu keluarga. Di keluarga ya Bu ya. Dan PKK ini juga mendorong UP2K ataupun usaha yang memang baru dilakukan oleh kaum perempuan, betul Bu?
Iya, jadi PKK itu di Pokja 2 kita ada UP2K, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. Jadi bagaimana keluarga-keluarga ini sebenarnya kita mulainya itu dari keluarga yang tidak mampu, yang memang kekurangan gitu ya, suaminya bekerja tapi tetap kurang gitu. Jadi kita ajarkan si ibu ini untuk membuat usaha. Kalau nggak bisa, kita bantu usaha apa yang dia mau gitu. Kita ajarkan cara membuat masakan atau cara cara jualannya, kita ajarin juga pembukuan keuangannya, kita ajarin juga marketingnya seperti apa. Itulah kerjaannya PKK gitu. Nah, dulu kita itu punya stimulannya. Jadi setiap kecamatan waktu saya wakil itu ada stimulannya. Satu kecamatan mereka harus membentuk UP2K baru dan nanti dananya berputar. Jadi dari UP2K yang satu misalnya dananya sudah kembali, mereka putar lagi kelompok-kelompok yang lain. Memang dananya nggak seberapa, tapi kalau untuk UP2K pemula itu sangat berarti dan kalau berhasil cara pembukuannya, cara keuangannya mereka benar-benar mengikuti, ya bisa baik, itu bisa bagus seperti itu. Tapi kalau dari komponen yang tadi Ibu sampaikan ya Bu ya, perempuan sudah sampai mana sih Bu, sampai di titik mana sih mereka sudah bisa mengcover itu semua supaya jadi pengusaha yang sukses, nggak cuma hanya bantu keluarga tapi juga bantu keluarga sebelahnya, bantu tetangganya. Sebenarnya Tangerang itu udah bagus UP2K-nya tuh memang tergantung keuletan masing orang dagang untuk laku terkenal itu kan nggak hanya sehari 2 hari ya. Ada orang yang bosen, ada orang yang memang ulet gitu. Mereka mulai dari kecil, mulai dari hobinya itu biasanya lebih tahan lama untuk bertahan dalam bisnis jualan. Karena bisnis jualan itu kan nggak bisa cepat langsung terkenal gitu, nggak bisa. Mereka butuh proses-proses di mana mereka bisa menjadi diri dia yang sekarang yang bagus seperti itu. Dan saya sih sebenarnya banyak usaha-usaha yang seperti tadi Mbak Tifa bilang, mereka malah bisa membantu warganya kayak kampung jahe. Mereka bikin olahan jahe minuman dan orang sekitarnya, warga sekitarnya diminta untuk menanam jahe. Memang lama waktu jahe itu yang diminta itu untuk olahan minuman jahe itu harus 1 tahun. Tapi kan setidaknya warga tuh ikut serta gitu, diikut sertakan daripada lahan yang nggak digunakan, mereka nanam jahe nanti bisa dijual. Ada lagi nanam kunyit buat mereka, salah satu warganya punya pabrik tahu. Kan tahu kuning itu kunyit kan? Iya. Jadi warganya suruh nanam kunyit. Jadi setidaknya bisa jual kunyitnya ke dia gitu kan. Iya itu sebenarnya usaha-usaha seperti itu tuh banyak yang bantu orang sekitarnya. Ada lagi yang usaha payet, dia bekerja di tempat butik orang, dia bawa payet, bawa pulang payet dan tetangga-tetangganya suruh mayet. Jadi satu baju berapa ratus ribu dibayar seperti itu. Jadi sebenarnya mulainya itu butuh keberanian yang luar biasa. Jadi kebanyakan mikir, oh nanti nggak laku siapa yang beli, wah nanti rugi gimana, wah nanti diejek orang, wah nanti begini nanti begitu. Jadi terlalu banyak pikiran yang menghalangi untuk memulai. Jadi sebenarnya permasalahan orang untuk memulai usaha adalah pikirannya itu sendiri, yaitu keberanian untuk memulai seperti itu. Nggak semua orang berani jualan, ya kan? Betul, Nggak betul, semua betul. orang berani nawarin Mbak Tifa mau nyobain kopi saya nggak? Mbak Tifa mau nyobain Iya. kue saya nggak? Itu belum tentu mereka berani berucap seperti itu. Ya tadi saya bilang kita melakukan pekerjaan sesuatu yang baru, gitu. Cari-cari yang sesuatu yang baru atau mulai belajar, cari-cari, belajar apa sih usaha orang, kok lakunya seperti apa, kok dia bisa berhasilnya kayak gimana gitu. Yang kedua kita mulai dengan bisnis sendiri, misalnya mulai dari rumah. Sistemnya PO, kita bikin kue nih, PO ya untuk hari Rabu, kita lihat nih hari Rabu kira-kira berapa orang yang pesan, kalau hari weekend apa gimana gitu. Kita melakukan riset dulu, orang tuh senangnya sekarang nih lagi zaman COVID, senangnya apa gitu. Dan tadi saya bilang mulai aja, jangan nunggu, jangan kebanyakan mikir takut gagal gitu ya. Dan pastinya yang kita bisnisin itu yang pastinya bermanfaat gitu. Yang kedua, kalau mau usaha punya modal, ya mau investasi bisa. Sekarang kan harga emas naik terus tuh karena COVID. Kalau punya modal gitu ya,
Tapi kalau enggak, ya kita juga bisa mengubah hobi menjadi uang. Jadi ya sebenarnya semua tergantung niat. Jadi kalau kita memang niat untuk membuka usaha, insya Allah ada jalan. Ya, cuma memang ya mesti sabar ya, mesti banyak-banyak terima kritikan dan ya itu jangan takut seperti itu. Dan kita sesama perempuan juga harus support satu sama lain ya Bu ya. Betul, betul. Wanita support wanita itu yang memang kerjaan PKK ya. Karena PKK isinya perempuan dan kita bekerja untuk sama-sama membantu perempuan. Perempuan itu luar biasa banyak banget kerjaannya. Percaya nggak Mbak Tifa, kalau anak-anak generasi kita itu besar ketergantungannya kepada perempuan, yaitu ibu-ibunya seperti kita. Kalau ibu-ibunya berpendidikan bagus, mempunyai parenting yang bagus, insya Allah generasinya juga bagus, iya kan? Wow, luar biasa. Ini memotivasi buat kami ya, perempuan yang belum menikah. Oke, Bu Wali, terakhir mungkin boleh pesannya buat kaum perempuan Ibu yang ada di Kota Tangerang, mungkin semangatnya juga untuk terus sabar di tengah pandemi COVID-19 ini. Iya, yang merasakan efek dari pandemi COVID bukan hanya kita ya, seluruh dunia juga merasakan efek dari COVID ini. Betul. Hanya kita tinggal cari positifnya apa, positifnya dari pandemi COVID. Kita lebih dekat dengan keluarga. Saya sendiri merasakan bahwa kita lebih banyak sholat berjamaah jadinya. Jadi kita saling lebih dekat. Bapaknya lebih mengetahui anaknya nih mau kuliah jurusan apa sih, kamu senangnya kan di sini ya. Jadi dia lebih tahu dalamnya anak-anak tuh seperti apa gitu. Saya, anak-anak, suami dan kita lebih menjadi tim yang kuat gitu. Nah, itu buat saya positifnya memang dalam segala sesuatu masalah dari pandemi Covid ini ya harus tetap disyukuri, yaitu ya sisi positifnya ya, terus berdoa dan stay safe, jaga keluarga kita agar terjauh dari wabah penyakit. Oke, Bu Wali, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya udah mau ngobrol-ngobrol di Tangerang Talk. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Oke, Bu Wali, terima kasih banyak ya Bu. Ya Bu, terima kasih banyak. Itu dia bincang-bincang kita bersama Ibu Aini Suci Arwismansyah selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tangerang. Beliau sempat sharing bagaimana peran perempuan di tengah pandemi hingga bisnis apa sih yang harusnya kita lakukan sebagai perempuan untuk peningkatan ekonomi keluarga. Jangan lupa untuk terus saksikan Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Sampai jumpa.